Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih bersama kami Sukamto Sastro-Dimejo. Mencoba hari ini mencermati berbagai kegiatan kecil, info bisnis seputar kegiatan mungkin lembaga keuangan atau juga perbankan serta berbagai kebijakan yang ada. Nah, termasuk mungkin beberapa klasifikasi dunia perbankan atau juga lembaga penyedia jasa keuangan. Jadi kita coba cermati bagaimana dan mensikapi lembaga keuangan. Yang pertama adalah pemikirannya sederhana. Ketika ekonomi sudah berjalan lancar, pengusaha, pelaku usaha, bahkan kegiatan sehari-hari tidak bisa lepas dari dunia perbankan, BPR, serta lembaga keuangan mikro. Kenapa begitu? Iya, karena transaksi ketika semuanya by online system, menggunakan ATM, menggunakan transfer online dan segala macamnya. Ini artinya bahwa gerakan lembaga keuangan perbankan sudah mendapatkan atensi, mendapatkan daripada perhatian khusus dari pelaku usaha dan tentu juga menimbulkan atensi tersendiri, khususnya perbankan dan juga lembaga keuangan. Nah, tetapi pada perjalanannya tidak sedikit juga lembaga keuangan atau perbankan dari sekian puluh, sekian ratus, mungkin ada 1%, 2%, atau 5%, atau yang kecil misalnya, itu menjadi persoalan. Karena apa? Persaingan lembaga keuangan perbankan pasti ada sisi positif dan negatif. Dan tentunya usaha kadang sukses, kadang juga tidak sukses, kadang lancar dan kadang tidak lancar. Nah, pernah terjadi kebijakan restrukturisasi perbankan nasional. Nah, maka mau tidak mau sebenarnya Bank Indonesia yang mengawasi perbankan harus cermat. Kalau sekarang dilakukan otoritas jasa keuangan. Jadi lembaga keuangan, kemudian asuransi, lembaga keuangan mikro. Ke depan ketika berhubungan dengan otoritas jasa keuangan, artinya OJK ini akan mengawasi. OJK akan mencermati. Nah, kita sedikit mengambil langkah ketika restrukturisasi lembaga keuangan atau perbankan nasional. Yang pertama adalah program penjamin pemerintah. Sempat ada kegiatan namanya program penjamin pemerintah. Nah, ini sebenarnya langkah yang positif karena apa? Masyarakat butuh kepercayaan. Masyarakat tidak ingin melakukan deposito, menyimpan uang di bank atau di lembaga keuangan, tapi hilang. Karena tidak ada orang yang bertanggung jawab. Maka program penjamin pemerintah inilah yang menguatkan lembaga keuangan dan perbankan. Tetapi juga tentunya dibentuk semacam pembentukan BPPN. Sehingga apapun bentuknya, nanti akan terjadi hal-hal yang bisa menyehatkan lembaga keuangan atau juga dunia perbankan. Kemudian yang pernah dibentuk juga program rekapitulasi perbankan. Mencoba dilakukan catatan. Jika bank masih masalah, maka barulah ada pengawasan intensif dan pengawasan khusus. Jadi sebenarnya pemerintah ini benar-benar mencermati lembaga keuangan, perbankan, sehingga pemerintah juga menjamin kelancarannya, menjamin perlindungan kepada konsumen. Nah, tentunya akan dihitung mana perbankan yang sehat, mana yang kurang sehat, lembaga keuangan mana yang harus dibina, mana yang harus di-merger. Nah, itu. Jadi prinsipnya bahwa setiap usaha atau lembaga keuangan pasti dinamis. Apakah ada masalah? Wajar. Jadi setiap usaha pasti ada kendala, tetapi sebenarnya
kendala harus diatasi. Tidak dibiarkan tapi diatasi. Jadi jika ada perbankan atau lembaga keuangan yang masih dalam kondisi masalah ketika ada pengawasan, ada perhitungan, maka harus pola-pola pengawasan intensif, to be continue dan terus menerus. Dan juga pengawasan khusus bila intensif masih ditemukan berbagai keraguan bahkan berisiko tinggi, baru diambil langkah pengawasan khusus. Maka pengawasan intensif dan khusus inilah yang akan mengatur, membantu dan menyelamatkan perbankan dan lembaga keuangan, sehingga yang terjadi adalah akan semakin eksis. Nah, maka pemerintah pun akan mencoba mencermati dengan koperasi. Biarpun koperasi ini berwatak kekeluargaan dan gotong royong, paling tidak nanti ada andil pemerintah dalam rangka menyehatkan dunia perkoperasian di Indonesia. Ya, biarpun saat ini BI sudah menyerahkan, dalam arti kata bekerja sama dengan OJK dalam rangka menciptakan pelaku ekonomi mikro yang sehat, juga lembaga keuangan yang kuat gitu. Nah, itu yang perlu dicermati. Akhir tahun 2001 sempat ada instruksi bahwa idealnya rasio kewajiban modal itu 8%. Sehingga bisa dikatakan nanti akan sehat perbankan atau lembaga keuangan. Tetapi memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi akan kita upayakan rasio-rasio kewajiban yang sehat. Sehingga rasio kewajiban modal inilah yang akan menentukan apakah lembaga keuangan Indonesia itu sehat atau kurang sehat atau bermasalah begitu. Ya. Dari tidak sedikit juga ketika ada lembaga keuangan yang bermasalah, maka pemerintah dalam hal ini OJK atau pihak-pihak terkait pasti menyoroti BDB, apa itu bank dalam pengawasan. Kalau ada lembaga bank atau lembaga keuangan yang dalam pengawasan, bisa dipastikan pasti pemerintah akan hadir dengan stakeholdernya, dengan jaringannya, dengan tupoksi yang ada. Nah, ada juga ketika dicermati, misalnya pemerintah juga menemukan BBKU, yaitu Bank Beku Kegiatan Usaha. Ya, ada beberapa bank ketika itu parah sementara dibekukan dulu, tidak melakukan aktivitas. Ada juga istilahnya BDL, Bank dalam Likuidasi, ada lembaga dalam. Jadi tentunya ada diklasifikasikan mana lembaga keuangan yang bermasalah, mana lembaga keuangan yang beku, mana lembaga keuangan yang harus diselamatkan. Makanya pengawasan yang dilakukan OJK, sekarang OJK dulu BI, adalah pengawasan yang langsung. Ini yang berkaitan dengan materi, pelaporan dan lain-lain. Tetapi ada juga pengawasan yang tidak langsung. Nah, pengawasan langsung biasanya ditindaklanjuti dengan pemeriksaan kesehatan, juga asas kepatuhan daripada lembaga. Jangan sampai ketika sudah diberi izin tidak patuh pada regulasi yang ada. Maka saya katakan harus patuh dengan regulasi yang ada. Ada juga pengawasan yang tidak langsung. Itu by data, analisa, juga perkembangan situasi dan kondisi. Itu juga dilakukan oleh profesional yang ada. Jadi bisa dipastikan pengawasan itu akan normal kepada bank-bank yang sehat. Pengawasan yang rutin, normatif, normal itu pada lembaga keuangan yang sehat. Tetapi ada juga pengawasan yang intensif atau super intensif pada bank yang berpotensi masalah. Jadi kalau ada lembaga keuangan yang berpotensi masalah, maka pihak-pihak terkait termasuk OJK akan melakukan pengawasan yang intensif. Demi apa? Ya demi menyelamatkan daripada konsumen, demi perlindungan kepada konsumen begitu loh. Ya. Baik. Jadi ketika dalam kondisi
bank yang berpotensi masalah itu, maka pihak perbankan atau petugas itu harus melaporkan kondisinya berkala ya, to be continue. Juga rencana kerja ya, pengkinian atau terbaru. Jangan sampai lembaga keuangan tidak bisa mengikuti niting zaman kelakoni, hanya manual, pasti rontok. Maka harus ada rencana ya kerja yang baik, ya yang terkini.